Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai identifikasi stakeholder strategis, membangun koalisi advokasi, dan analisis kepentingan stakeholder dalam sektor agribisnis. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rina Kumalasari dengan NIM 2303200088. Saya dari kelas 6A Agribisnis, mata kuliah negosiasi advokasi bisnis. Nah, materi ini sangat penting dipahami karena keberhasilan pembangunan pertanian maupun agribisnis tidak hanya tergantung pada petani atau pemerintah saja, tetapi melibatkan banyak pihak yang saling berkaitan dalam setiap kebijakan pertanian. Dalam setiap kebijakan pertanian, mulai dari penyediaan benih, pupuk, pemasaran hasil panen, hingga ekspor produk komoditas, terdapat banyak stakeholder yang memiliki kepentingan dan pengaruh yang berbeda-beda. Apabila semua stakeholder dapat bekerja sama dengan baik, maka tujuan pembangunan pertanian akan lebih mudah tercapai. Sebaliknya, apabila terjadi konflik kepentingan atau kurangnya koordinasi, maka kebijakan yang dibuat seringkali tidak berjalan secara maksimal. Oleh karena itu, pada materi ini kita akan mempelajari siapa saja stakeholder dalam agribisnis dan bagaimana pembangunan kerjasama antar koalisi dengan mereka. Nah, serta bagaimana menganalisis kepentingan dan pengaruh masing-masing stakeholder agar strategi advokasi yang dilakukan menjadi lebih efektif. Nah, jadi saya akan menjelaskan pengertian dari stakeholder strategis. Nah, stakeholder merupakan individu atau kelompok, organisasi atau lembaga yang memiliki kepentingan terhadap suatu kegiatan maupun pihak yang dapat dipengaruhi oleh keputusan atau kebijakan yang diambil. Nah, dalam sektor agribisnis, stakeholder memiliki peran yang sangat penting karena setiap kebijakan yang dibuat akan memberikan dampak kepada berbagai pihak. Nah, contohnya nih, ketika pemerintah menetapkan kebijakan mengenai kenaikan harga pupuk subsidi, maka dampaknya tidak hanya dirasakan oleh petani, tetapi juga distributor pupuk, koperasi pertanian, perusahaan pupuk, pedagang hasil panen, hasil pertanian, bahkan masyarakat berbagai sebagai konsumen gitu. Nah, oleh sebab itu, sebelum suatu kebijakan diterapkan, perlu dilakukan identifikasi stakeholder agar diketahui siapa saja yang akan menerima manfaat, siapa yang akan dirugikan, dan siapa yang dapat mendukung, siapa yang mungkin menolak kebijakan tersebut. Lalu, stakeholder strategis adalah stakeholder yang memiliki pengaruh besar atau kepentingan yang tinggi terhadap suatu isu, sehingga yang keberadaannya sangat menentukan keberhasilan suatu program. Nah, tujuan identifikasi stakeholder adalah mengetahui pihak-pihak yang berkepentingan. Yang kedua, menentukan siapa yang memiliki pengaruh besar. Nah, yang ketiga, mempermudah penyusunan strategi komunikasi. Selanjutnya, mengurangi konflik kepentingan dan meningkatkan peluang keberhasilan program. Nah,
Sebagai contoh, dalam program peningkatan produksi kopi Arabica di Kabupaten Bener Meriah, stakeholder strategi meliputi Dinas Pertanian, penyuluh pertanian, kelompok tani, lalu koperasi kopi, eksportir, perguruan tinggi, serta pemerintah daerah. Nah, semua pihak tersebut mempunyai fungsi yang berbeda tetapi saling mendukung. Nah, saya akan menjelaskan jenis-jenis stakeholder dalam agribisnis. Yang pertama itu adalah pemerintah. Nah, pemerintah merupakan stakeholder utama dalam sektor agribisnis karena memiliki kewenangan membuat kebijakan, peraturan, dan program pembangunan pertanian. Beberapa instansi pemerintah yang berperan yaitu Kementerian Pertanian. Nah, Kementerian Pertanian ini bertugas menyusun kebijakan mengenai produksi pertanian, penyuluhan pertanian, perlindungan pertanian, serta meningkatkan kesejahteraan petani. Nah, contohnya adalah pemberian bantuan benih unggul. Selanjutnya pupuk bersubsidi, alat mesin pertanian, dan pelatihan bagi petani. Nah, selanjutnya adalah Kementerian Perdagangan. Nah, di mana Kementerian Perdagangan ini berperan dalam mengatur perdagangan hasil pertanian, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Selain itu, kementerian ini juga menjaga stabilitas harga komoditas pertanian agar tidak merugikan petani maupun konsumen. Selanjutnya adalah Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan mengatur anggaran negara yang digunakan untuk pembangunan sektor pertanian dan termasuk subsidi pupuk, kredit usaha rakyat, serta bantuan kepada petani. Nah, selanjutnya adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, di mana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini memastikan bahwa pembangunan pertanian tetap mempertahankan aspek lingkungan sehingga tidak merusak ekosistem. Selanjutnya ada Kementerian Koperasi dan juga UKM, yaitu Kementerian Koperasi dan juga UKM ini mendorong perkembangan koperasi tani dan usaha kecil menengah di bidang agribisnis. Lalu ada Bappenas, yaitu Bappenas menyusun perencanaan pembangunan nasional termasuk target pembangunan sektor pertanian. Nah, yang selanjutnya adalah pemerintah daerah, yang dimana pemerintah daerah ini bertugas melaksanakan kebijakan pertanian di tingkat provinsi maupun kabupaten melalui Dinas Pertanian, penyuluh, dan berbagai program pemberdayaan petani. Nah, selanjutnya adalah asosiasi dan organisasi petani. Organisasi petani berfungsi sebagai wadah komunikasi antara petani dan juga pemerintah. Contohnya kelompok tani, gabungan kelompok tani atau Gapoktan, KTNA, koperasi pertanian, asosiasi komoditas. Fungsi organisasi tersebut adalah menyampaikan aspirasi petani. Yang kedua, menyalurkan bantuan pemerintah. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan petani. Yang keempat, mempermudah pemasaran hasil panen. Yang kelima, memperkuat posisi tawar petani. Nah, melalui organisasi, petani juga dapat saling bertukar informasi mengenai teknologi budidaya maupun pemasaran hasil pertanian. Nah,
Yang selanjutnya adalah media massa, di mana media massa ini memiliki peranan penting dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat. Media yang dapat digunakan berupa surat kabar, majalah, televisi, radio, portal berita, maupun media sosial. Nah, peran media dalam agribisnis adalah memberikan informasi mengenai harga komoditas, menyebarkan informasi pertanian, inovasi pertanian, mengedukasi masyarakat, membentuk opini publik, serta menjadi sarana promosi produk pertanian. Saat ini media sosial bahkan menjadi sarana pemasaran hasil pertanian secara langsung kepada konsumen. Nah, selanjutnya adalah akademisi dan lembaga penelitian, di mana perguruan tinggi memiliki tugas untuk melakukan penelitian menghasilkan inovasi teknologi pertanian. Contohnya seperti apa? Contohnya varietas unggul baru, teknologi irigasi, pengendalian hama, teknologi pasca panen, dan juga digitalisasi pertanian. Hasil penelitian tersebut menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pemerintah maupun pengembangan usaha agribisnis. Nah, selanjutnya adalah organisasi non-pemerintah atau NGO. Nah, NGO atau organisasi non-pemerintah merupakan organisasi yang bergerak di bidang sosial maupun lingkungan. Perannya itu yang meliputi mendampingi petani, menjaga kelestarian lingkungan, melindungi hak petani, mengawasi kebijakan pemerintah, memberikan pelatihan kepada masyarakat. Nah, keberadaan NGO ini sering menjadi jembatan antara masyarakat dan juga pemerintah. Selanjutnya adalah perusahaan swasta dan juga BUMN. Nah, perusahaan memiliki pengaruh besar terhadap keberlangsungan agribisnis. Contohnya, perusahaan pupuk, perusahaan benih, perusahaan pestisida, industri pengolahan hasil pertanian, perusahaan distribusi, BUMN pangan. Nah, perusahaan penyediaan secara sarana produksi memberikan hasil panen petani, mengelola hasil pertanian menjadi produk yang bernilai tambah, hingga mendistribusikannya ke pasar nasional maupun internasional. Selanjutnya adalah membangun koalisi advokasi. Nah, apa sih koalisi advokasi itu? Nah, di sini saya akan menjelaskan koalisi advokasi. Nah, koalisi advokasi merupakan kerjasama antara berbagai stakeholder yang memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk memperjuangkan suatu isu atau kebijakan. Nah, koalisi diperlukan karena satu organisasi biasanya itu memiliki keterbatasan sumber daya. Nah, sedangkan melalui kerjasama berbagai pihak, kekuatan yang dimiliki akan semakin besar. Nah, tahapan pembangunan koalisi meliputi menentukan tujuan bersama, memilih anggota koalisi yang memiliki kepentingan yang sama, menjalin komunikasi secara terbuka, menentukan tugas masing-masing anggota, menyusun mekanisme kerjasama, membangun rasa saling percaya, dan memanfaatkan kekuatan setiap anggota, dan juga menyesuaikan strategi apabila terjadi perubahan kondisi. Dan selanjutnya adalah bersama-sama membangun dukungan masyarakat.
Nah, sebagai contoh, dalam kampanye pertanian ramah lingkungan, pemerintah, perguruan tinggi, penyuluh, kelompok tani, NGO, dan media dapat bekerja sama untuk memberikan edukasi kepada masyarakat sehingga tujuan kampanyenya itu lebih tercapai, agar lebih mudah tercapai gitu. Nah, selanjutnya adalah analisis kepentingan dan pengaruh stakeholder. Setiap stakeholder ini memiliki kepentingan dan tingkat pengaruh yang berbeda. Karena itu perlu dilakukan analisis stakeholder. Nah, tujuannya adalah untuk menentukan prioritas komunitas, menentukan strategi pendekatan, mengurangi konflik, memaksimalkan dukungan, mengetahui pihak yang harus mengetahui pihak yang harus lebih banyak dilibatkan. Kepentingan menunjukkan seberapa besar perhatian stakeholder terhadap suatu isu. Sedangkan pengaruh menunjukkan kemampuan stakeholder dalam mempengaruhi keputusan atau kebijakan. Nah, contohnya, petani memiliki kepentingan yang tinggi terhadap subsidi pupuk, sedangkan pemerintah memiliki pengaruh tinggi karena dapat menentukan kebijakan subsidi tersebut. Nah, selanjutnya adalah matriks stakeholder. Nah, stakeholder dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama adalah high power atau high interested atau pemain kunci. Nah, kelompok ini memiliki pengaruh dan kepentingan tinggi sehingga harus dilibatkan secara aktif. Yang kedua, high power low interest. Nah, kelompok ini memiliki kekuatan besar tetapi kepentingannya itu rendah. Strateginya adalah meningkatkan perhatian mereka terhadap isu yang sedang diperjuangkan. Yang ketiga, low power high interest. Nah, kelompok ini sangat peduli kepada pengaruhnya kecil, kelompok ini itu sangat peduli tapi pengaruhnya sangat kecil. Mereka perlu diberdayakan melalui pelatihan, penyuluhan, dan dukungan agar dapat berkontribusi lebih besar. Nah, yang terakhir adalah low power, low interest. Nah, di mana kelompok ini memiliki pengaruh dan kepentingan rendah sehingga cukup dipantau dan diberikan informasi bila diperlukan. Nah, selanjutnya analisis SWOT stakeholder. Selain menggunakan matriks stakeholder, dapat pula digunakan analisis SWOT untuk memahami kondisi setiap stakeholder. Nah, strengths atau kekuatan, kelebihan yang dimiliki oleh stakeholder. Yang kedua, weakness atau kelemahan, keterbatasan atau kekurangan. Yang ketiga, opportunities atau peluang, yaitu kesempatan yang dapat dimanfaatkan. Yang keempat, strength atau ancaman, faktor yang dapat menghambat pencapaian tujuan. Nah, contohnya, kelompok tani memiliki kekuatan berupa pengalaman budidaya, tetapi kelemahannya mungkin keterbatasan modal. Nah, peluangnya adalah program bantuan pemerintah, sedangkan ancamannya bisa berupa iklim atau fluktuasi harga hasil panen. Sedangkan analisis ini strategi advokasi dapat disusun secara tepat sasaran.
Nah, sebagai kesimpulannya, stakeholder merupakan unsur penting dalam setiap kegiatan agribisnis. Nah, keberhasilan suatu kebijakan tidak dapat ditentukan oleh pemerintah, tetapi juga oleh petani, organisasi, akademisi, perusahaan media, dan juga masyarakat. Oleh karena itu, identifikasi stakeholder, pembentukan koalisi advokasi, analisis kepentingan dan pengaruh, serta penggunaan matris stakeholder dan analisis SWOT menjadi langkah yang sangat penting dalam menyusun strategi pembangunan agribisnis yang efektif dan memahami peran masing-masing pihak. Koordinasi dapat ditingkatkan, konflik dapat diminimalkan, dan tujuan pembangunan pertanian dapat tercapai secara berkelanjutan. Nah, selanjutnya kita akan membahas sebuah studi kasus mengenai kolaborasi stakeholder dalam pembangunan kopi Arabica Indonesia menuju rantai pasok global. Nah, studi kasus ini diambil dari penelitian Haryono DKK 2024 yang menjelaskan bahwa keberhasilan pengembangan kopi rakyat tidak hanya tergantung pada kemampuan petani dalam membudidayakan tanaman, tetapi juga dipengaruhi oleh kerjasama antara berbagai stakeholder yang terlibat dalam sistem agribisnis. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara penghasil kopi terbesar di dunia. Nah, kopi menjadi komoditas perkebunan yang memiliki nilai ekonomi tinggi karena mampu memberikan devisa negara, menciptakan lapangan kerja, serta menjadi sumber pendapatan bagi jutaan petani. Salah satu yang memiliki reputasi internasional adalah kopi Arabica Gayo yang berasal dari Aceh. Nah, kopi ini memiliki cita rasa khas dan telah memperoleh sertifikat indikasi geografis sehingga mampu bersaing di pasar internasional. Meskipun memiliki potensi yang besar, sektor kopi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Sebagian besar produk kopi berasal dari perkebunan rakyat yang dikelola oleh petani skala kecil. Kondisi tersebut menyebabkan produktivitas dan kualitas kopi sangat berpengaruh oleh kemampuan petani dalam menerapkan teknologi budaya, mengakses modal, memperoleh informasi pasar, dan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. Dalam beberapa tahun terakhir, permintaan kopi premium di pasar internasional itu terus meningkat. Konsumen tidak hanya memperhatikan rasa kopi, tetapi juga menilai bagaimana kopi tersebut diproduksi. Mereka menginginkan kopi yang berasal dari praktik budidaya yang ramah lingkungan, memiliki sistem ketelusuran, serta mampu meningkatkan kesejahteraan petani. Kondisi ini menjadi peluang besar bagi Indonesia, namun sekaligus menjadi tantangan karena untuk memenuhi standar tersebut diperlukan kerjasama dari seluruh stakeholder. Penelitian Haryono DKK 2024 menunjukkan bahwa keberhasilan mengembangkan kopi rakyat sangat dipengaruhi oleh
modal sosial atau social capital yang terdiri atas kepercayaan, komunikasi, kerjasama, dan jaringan antar stakeholder. Apabila hubungan antar stakeholder berjalan dengan baik, maka proses produksi, pemasaran, hingga ekspor kopi akan menjadi lebih efektif dan memberikan manfaat bagi semua pihak. Oleh karena itu, studi kasus ini dipilih karena memberikan gambaran nyata mengenai pentingnya identifikasi stakeholder, membangun koalisi, serta analisis kepentingan setiap stakeholder dalam mendukung keberhasilan pembangunan agribisnis kopi di Indonesia. Nah, selanjutnya adalah permasalahan yang terjadi. Nah, walaupun Indonesia memiliki potensi yang besar dalam produksi kopi, penelitian ini juga menunjukkan bahwa terdapat beberapa permasalahan utama yang menghambat pengembangan kopi rakyat. Permasalahan yang pertama adalah produktivitas tanaman yang masih rendah. Permasalahan pertama ini rendahnya produktivitas tanaman kopi dan banyak kebun kopi yang telah berumur lebih dari 20 tahun, sehingga kemampuan tanaman dalam menghasilkan buah itu bisa terus menurun. Nah, peremajaan tanaman itu sebenarnya menjadi solusi, tetapi membutuhkan biaya yang besar sehingga sulit dilakukan oleh petani secara mandiri. Dan akibatnya hasil panen yang diperoleh petani tidak mampu memenuhi permintaan pasar yang terus meningkat. Yang kedua adalah keterbatasan modal. Nah, di mana permasalahan kedua ini adalah keterbatasan modal akses terhadap pembiayaan, di mana sebagian besar petani kopi merupakan petani kecil yang memiliki akses terbatas. Kondisi tersebut menyebabkan mereka mengalami kesulitan memperoleh pinjaman dari bank atau lembaga keuangan. Nah, kurangnya modal membuat petani tidak mampu membeli bibit unggul, pupuk berkualitas, maupun alat pasca panen yang lebih modern. Dampaknya terhadap produktivitas dan kualitas kopi menjadi kurang optimal. Selanjutnya, lemahnya koordinasi antar stakeholder. Nah, permasalahan berikutnya ini adalah lemahnya koordinasi antar stakeholder. Pemerintah memiliki program bantuan, perguruan tinggi memiliki hasil penelitian, penyuluh memiliki kemampuan dalam pendampingan, dan koperasi memiliki jaringan pemasaran. Lalu, perusahaan memiliki akses pasar internasional. Namun, dalam praktiknya, masing-masing stakeholder sering bekerja sendiri-sendiri, sehingga program yang dilaksanakan tidak saling mendukung. Akibatnya, banyak potensi yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Nah, selanjutnya adalah rendahnya posisi tawar petani. Nah, di mana
sebagian besar petani masih menjual hasil panennya itu kepada pengumpul atau tengkulak. Nah, kondisi tersebut menyebabkan petani tidak memiliki keluasan dalam menentukan harga jual, sehingga keuntungan yang diperoleh itu relatif kecil. Padahal apabila petani mampu menjual melalui koperasi atau kemitraan dengan eksportir, harga jual itu akan menjadi lebih tinggi. Nah, selanjutnya, belum optimalnya penerapan teknologi. Hasil dari penelitian perguruan tinggi sebenarnya telah menghasilkan banyak inovasi dalam budidaya kopi. Namun, tidak semua inovasi tersebut diterapkan oleh petani. Nah, ini tuh dapat menyebabkan antara lainnya kurangnya pendampingan, rendahnya tingkat pendidikan petani, serta keterbatasan biaya. Akibatnya, teknologi yang seharusnya dapat meningkatkan produktivitas belum dimanfaatkan secara maksimal. Nah, berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kendala utama pengembangan kopi bukan hanya berasal dari faktor teknis budidaya, tetapi juga dari lemahnya hubungan antar stakeholder. Karena itu diperlukan strategi kolaborasi yang mampu menghubungkan seluruh stakeholder agar setiap pihak dapat menjalankan perannya secara optimal. Nah, selanjutnya adalah identifikasi stakeholder. Setelah mengetahui permasalahan yang terjadi, langkah berikutnya adalah mengidentifikasi stakeholder yang terlibat dalam pengembangan kopi Arabica. Identifikasi stakeholder bertujuan untuk mengetahui siapa saja pihak yang memiliki kepentingan, pengaruh, tanggung jawab, serta sumber daya dalam mendukung keberhasilan program. Yang pertama adalah pemerintah. Nah, di mana pemerintah merupakan stakeholder yang memiliki tingkat pengaruh paling tinggi. Perannya itu meliputi penyusunan kebijakan penyediaan anggaran, pembangunan infrastruktur pertanian, pemberian subsidi, bantuan bibit unggul, serta penyelenggaraan program penyuluhan. Pemerintah juga bertanggung jawab menciptakan regulasi yang mendukung ekspor kopi sehingga mampu meningkatkan daya saing Indonesia di pasar internasional. Nah, karena memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan, pemerintah termasuk stakeholder dengan power tinggi dan interest tinggi. Yang kedua adalah petani kopi. Nah, petani merupakan pelaku utama dalam seluruh produksi kopi, di mana mulai dari pemanenan, pemeliharaan, lalu panen,
hingga pasca panen yang dilakukan oleh petani. Nah, keberhasilan seluruh rantai pasok kopi bergantung pada kualitas pekerjaan petani. Namun, petani juga merupakan kelompok yang paling rentan karena menghadapi berbagai keterbatasan seperti modal, teknologi, informasi pasar, dan posisi tawar. Meskipun demikian, petani memiliki tingkat kepentingan yang sangat tinggi karena pendapatan sepenuhnya itu tergantung pada keberhasilan usaha kopi. Selanjutnya adalah penyuluh pertanian. Nah, di mana penyuluh pertanian ini memiliki peran sebagai fasilitator yang menghubungkan pemerintah, hasil penelitian, dan juga petani. Mereka memberikan pelatihan mengenai teknik budidaya yang baik, penggunaan pupuk secara tepat, pengendalian hama dan penyakit, lalu panen selektif, hingga penanganan pasca panen. Nah, selain memberikan pelatihan, penyuluh juga mendampingi petani dalam menyelesaikan berbagai masalah yang muncul di lapangan, sehingga inovasi yang dikembangkan dapat diterapkan secara nyata. Lalu, yang selanjutnya adalah koperasi. Koperasi menjadi penghubung antara petani dengan pasar. Koperasi membantu mengumpulkan hasil panen, melakukan pengendalian mutu, memberikan informasi harga, serta memasarkan kopi kepada perusahaan atau eksportir. Melalui koperasi, posisi tawar petani menjadi lebih kuat. Dan karena penjualan itu dilakukan secara kolektif, koperasi juga dapat membantu petani memperoleh akses terhadap modal dan sarana produksi. Selanjutnya adalah perguruan tinggi dan lembaga penelitian. Perguruan tinggi menghasilkan berbagai inovasi yang mendukung perkembangan agribisnis kopi. Nah, inovasi tersebut meliputi varietas unggul, teknologi budaya, teknologi pasca panen, pengolahan hasil, hingga strategi pemasaran. Selain penelitian, perguruan tinggi juga melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui pelatihan dalam pendampingan petani. Dengan demikian, perguruan tinggi berperan sebagai penyedia ilmu pengetahuan yang mendukung peningkatan produktivitas dan daya saing kopi Indonesia. Lalu ada lembaga keuangan. Nah, di mana lembaga keuangan ini menyediakan akses pembiayaan bagi petani. Nah, melalui kredit usaha rakyat maupun skema pembiayaan lainnya, petani dapat memperoleh modal untuk membeli bibit unggul, pupuk, alat pertanian, maupun pembangunan fasilitas pasca panen. Namun, keuangan juga mempertimbangkan risiko usaha sehingga diperlukan
dukungan pemerintah dan koperasi agar akses pembiayaan menjadi lebih mudah. Selanjutnya, perusahaan pengolahan dan eksportir, di mana perusahaan pengolahan dan eksportir ini berperan sebagai pembeli utama hasil panen petani. Nah, mereka membutuhkan kopi dengan kualitas tinggi, memiliki standar keamanan pangan, serta memenuhi persyaratan pasar internasional. Oleh karena itu, perusahaan juga memiliki kepentingan untuk meningkatkan kualitas produksi melalui program kemitraan, pelatihan, dan juga pemberian insentif kepada petani yang mampu menghasilkan kopi sesuai standar. Hubungan yang harmonis antara petani dan perusahaan akan menciptakan rantai pasok yang efisien serta meningkatkan daya saing kopi di Indonesia dan di pasar global. Nah, dengan pengembangan tiga ini, selanjutnya kita akan masuk kepada analisis studi kasusnya. Nah, setelah mengidentifikasi stakeholder yang terlibat, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap hubungan antar stakeholder dalam mengembangkan kopi Arabica. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui apakah setiap stakeholder telah menjalankan perannya secara optimal dan bagaimana hubungan antar mereka mempengaruhi keberhasilan program pengembangan kopi. Berdasarkan penelitian Haryono DKK 2024, masalah utama dalam pengembangan kopi bukanlah rendahnya potensi sumber daya alam, melainkan belum optimalnya hubungan kerjasama antar stakeholder. Nah, setiap stakeholder sebenarnya itu telah memiliki tugas dan fungsinya masing-masing, tetapi hubungan tersebut belum berjalan sesuai dengan secara terpadu. Nah, contohnya, pemerintah telah menyediakan berbagai program bantuan seperti bibit unggul, subsidi pupuk, lalu pelatihan dan penyuluhan. Namun, dalam praktiknya, tidak semua petani itu memperoleh informasi mengenai program tersebut. Nah, ada petani yang tidak mengetahui adanya bantuan, dan ada pula yang belum memenuhi persyaratan administrasi sehingga tidak dapat mengakses program pemerintah. Nah, di sisi lain, perguruan tinggi telah menghasilkan berbagai inovasi teknologi budidaya dan pasca panen. Akan tetapi, inovasi tersebut belum sepenuhnya diterapkan oleh petani karena kurangnya pendampingan serta keterbatasan kemampuan petani dalam memahami teknologi baru. Lembaga keuangan sebenarnya memiliki berbagai program pembiayaan seperti kredit usaha rakyat atau KUR. Namun sebagian petani masih kesulitan memperoleh akses kredit
karena keterbatasan agunan. Administrasi maupun riwayat usaha. Akibatnya, banyak petani tetap menggunakan modal sendiri yang jumlahnya itu sangat terbatas. Koperasi juga mempunyai peran penting dalam memperkuat posisi tawar. Koperasi juga mempunyai peran penting dalam memperkuat posisi tawar petani. Akan tetapi, tidak semua petani itu bergabung dalam koperasi. Nah, sebagian masih menjual hasil panennya itu kepada tengkulak atau pengumpul karena pembayarannya itu dilakukan secara tunai dan lebih cepat meskipun harganya itu lebih rendah. Nah, dari kondisi tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap stakeholder sebenarnya itu telah berperan, tetapi hubungan antar stakeholder belum terintegrasi secara maksimal. Penelitian ini menyebutkan bahwa keberhasilan kemitraan itu sangat tergantung pada tingkat kepercayaan atau trust. Nah, komunikasi yang baik, komitmen bersama, hingga serta jaringan sosial yang kuat. Semakin tinggi tingkat kepercayaan antar stakeholder, maka semakin efektif pula kerjasama yang terjalin sehingga tujuan pengembangan agribisnis itu dapat dicapai. Selanjutnya, analisis penggunaan SWOT. Nah, memahami kondisi penggunaan pengembangan kopi Arabica secara lebih menyeluruh, penelitian ini dapat dianalisis menggunakan metode SWOT, yaitu Strengths, Weakness, Opportunities, dan Threat. Nah, yang pertama itu adalah strengths atau kekuatan. Kekuatan pertama adalah Indonesia memiliki agroklimat yang sangat sesuai untuk budidaya kopi Arabica. Daerah pegunungan seperti Gayo di Aceh memiliki suhu curah hujan dan ketinggian yang ideal sehingga mampu menghasilkan kopi yang berkualitas tinggi. Kekuatan kedua yaitu Indonesia telah memiliki reputasi internasional sebagai produsen kopi premium. Kopi Gayo misalnya telah memperoleh sertifikat indikasi geografis yang meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap kualitas produk. Kekuatan berikutnya adalah adanya berbagai stakeholder yang siap mendukung pengembangan kopi. Mulai dari pemerintah, penyuluh, koperasi, perguruan tinggi, lembaga keuangan, hingga eksportir. Jika seluruh stakeholder bekerja sama secara optimal, maka pengembangan kopi akan berjalan lebih efektif. Selain itu, pengalaman petani dalam membudidayakan kopi secara turun-temurun menjadi modal penting dalam menjaga kualitas produksi. Yang kedua adalah weakness atau kelemahan. Nah, ada beberapa kelemahan di sini. Nah, yang pertama adalah kelemahan produktivitas kebun kopi rakyat masih relatif rendah, di mana banyak
tanaman kopi yang telah berumur tua sehingga panennya itu menurun. Kelemahan yang kedua adalah keterbatasan modal yang dimiliki petani. Kondisi ini menyebabkan petani ini sulit melakukan peremajaan tanaman maupun membeli sarana produksi yang berkualitas. Kelemahan berikutnya adalah rendahnya penerapan teknologi modern dalam budidaya dan pasca panen. Nah, sebagian petani masih menggunakan cara tradisional sehingga kualitas hasil panennya itu belum seragam. Selain itu, koordinasi antar stakeholder masih belum optimal. Nah, program pemerintah, hasil penelitian perguruan tinggi, layanan penyuluhan, dan pembiayaan dari kelembagaan keuangan belum terintegrasi secara baik sehingga manfaatnya belum dirasakan secara maksimal oleh petani. Selanjutnya adalah opportunity atau peluang. Nah, peluang di sini peluang terbesar berasal dari meningkatnya permintaan kopi premium di pasar internasional. Konsumen dunia semakin menghargai kopi yang dimiliki kualitas tinggi dan produksi secara berkelanjutan. Peluang lainnya adalah perkembangan teknologi digital yang memudahkan petani untuk memperoleh informasi mengenai harga pasar, teknologi budidaya, maupun pemasaran secara langsung kepada konsumen. Nah, pemerintah juga terus memberikan perhatian terhadap sektor perkebunan melalui berbagai program bantuan, penyuluhan, serta pembiayaan usaha. Selain itu, semakin banyak perusahaan yang bersedia menjalin kemitraan dengan petani untuk memperoleh bahan baku yang berkualitas. Maka, kemitraan ini memberikan peluang bagi petani untuk memperoleh harga yang lebih baik. Nah, selanjutnya adalah threats atau ancaman. Ancaman pertama adalah perubahan iklim yang menyebabkan ketidakpastian musim sehingga mempengaruhi produktivitas tanaman kopi tersebut. Ancaman berikutnya adalah serangan hama dan penyakit tanaman yang dapat menurunkan kualitas maupun kuantitas hasil panen. Selain itu, Indonesia juga menghadapi persaingan dengan negara produsen kopi lainnya seperti Brasil, Vietnam, dan Kolombia yang terus meningkatkan produktivitas serta kualitas produknya. Ancaman lainnya adalah fluktuasi harga kopi dunia yang menyebabkan pendapatan petani menjadi tidak stabil. Nah, berdasarkan analisis SWOT, dapat disimpulkan bahwa Indonesia memiliki kekuatan dan peluang yang sangat besar dalam mengembangkan kopi Arabica. Namun, kelemahan internal seperti rendahnya produktivitas dan lemahnya koordinasi antar stakeholder harus segera diperbaiki
Agar peluang yang dapat dimanfaatkan secara maksimal ini dimanfaatkan secara maksimal, serta ancaman yang muncul dapat diminimalkan. Selanjutnya, solusi menurut peneliti. Nah, berdasarkan hasil penelitian Haryono DKK 2024, solusi utama mengembangkan kopi rakyat bukan hanya memberikan bantuan kepada petani, tetapi membangun kemitraan yang berkelanjutan antar seluruh stakeholder. Yang pertama, solusinya adalah membangun kepercayaan. Peneliti menyatakan bahwa kepercayaan merupakan pondasi utama dalam membangun kemitraan. Petani harus percaya kepada koperasi. Koperasi harus percaya kepada perusahaan. Dan pemerintah harus membangun hubungan dan transparan dengan seluruh stakeholder. Maka dengan adanya kepercayaan tersebut, proses komunikasi menjadi lebih terbuka, konflik dapat dikurangi, dan kerjasama dapat berlangsung dalam jangka yang panjang. Yang kedua, solusinya adalah memperkuat jaringan kemitraan, di mana peneliti juga menekankan pentingnya memperluas jaringan kerjasama antara petani, pemerintah, perguruan tinggi, koperasi, lembaga keuangan, dan perusahaan. Kemitraan ini tidak hanya berfokus pada pemasaran hasil panen, tetapi juga mencakup penyediaan bibit unggul, pelatihan budidaya, pendampingan usaha, hingga akses pembiayaan. Nah, solusi yang ketiga adalah meningkatkan peran penyuluh. Nah, di mana meningkatkan peran penyuluh ini perlu lebih aktif melakukan pendampingan kepada petani agar inovasi yang dihasilkan oleh perguruan tinggi dapat diterapkan secara langsung di lapangan. Pendampingan tidak hanya dilakukan pada tahap budidaya, tetapi juga mencakup pengolahan hasil, pemasaran, serta manajemen usaha tani. Nah, solusi yang keempat adalah mempermudah akses pembiayaan, di mana peneliti menyarankan agar pemerintah, koperasi, dan lembaga keuangan bekerja sama dalam memperluas akses pembiayaan bagi petani. Persyaratan administrasi perlu disederhanakan tanpa mengurangi prinsip kehati-hatian, sehingga lebih banyak petani dapat memperoleh modal usaha. Solusi yang kelima adalah penguatan kelembagaan petani. Nah, kelompok tani dan koperasi perlu diperkuat agar mampu menjadi lembaga yang profesional. Dengan kelembagaan yang kuat, petani memiliki posisi tawar yang lebih baik, lebih mudah memperoleh bantuan pemerintah, serta mampu menjalin kontrak kerjasama dengan perusahaan. Yang keenam adalah penerapan teknologi dan digitalisasi. Penelitian ini juga mendorong penggunaan teknologi digital dalam pengelola agribisnis kopi, seperti aplikasi pencatatan produksi, informasi harga pasar, pemasaran daring, hingga sistem keterlusuran. Pemanfaatan
teknologi diharapkan dapat meningkatkan efisiensi usaha serta memperluas akses pasar bagi petani. Nah, berdasarkan hasil analisis dan penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengembangan kopi Arabica di Indonesia membutuhkan pendekatan kolaboratif yang melibatkan seluruh stakeholder. Keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan petani, tetapi juga oleh kualitas hubungan antara pemerintah, penyuluh, koperasi, perguruan tinggi, lembaga keuangan, dan perusahaan melalui kemitraan yang didasarkan melalui kepercayaan, komunikasi yang efektif, dan pembagian peran yang jelas. Kopi Indonesia, produktivitas, kualitas, serta daya saing kopi Indonesia di pasar global dapat terus ditingkatkan. Nah, selanjutnya adalah kesimpulan. Nah, di mana berdasarkan studi kasus kolaborasi stakeholder dalam pembangunan kopi Arabica Indonesia menuju rantai pasok global yang mengacu pada penelitian Haryono et al. 2024, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pengembangan agribisnis kopi tidak hanya bergantung pada kemampuan petani dalam melakukan budidaya, tetapi sangat ditentukan oleh keterlibatan dan sinergi seluruh stakeholder yang terlibat dalam rantai agribisnis. Stakeholder tersebut meliputi pemerintah, perguruan tinggi, lembaga keuangan, serta perusahaan atau eksportir. Masing-masing memiliki peran, tanggung jawab, dan kepentingan yang berbeda, tetapi saling melengkapi dalam mencapai tujuan bersama, yaitu meningkatkan produktivitas, kualitas, dan juga daya saing kopi Indonesia di pasar global. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagai permasalahan yang dihadapi petani, seperti rendahnya produktivitas akibat tanaman yang telah tua, keterbatasan akses modal, rendahnya penerapan teknologi, lemahnya posisi tawar petani, serta kurangnya koordinasi antar stakeholder menjadi hambatan utama dalam mengembangkan kopi rakyat. Permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja, sehingga diperlukan pendekatan kolaboratif yang melibatkan seluruh stakeholder secara aktif. Melalui analisis SWOT, diketahui bahwa Indonesia memiliki kekuatan berupa kondisi alam yang mendukung, kualitas kopi yang telah diakui dunia, serta keberadaan berbagai stakeholder yang siap mendukung mendukung pengembangan agribisnis. Namun di sisi lain masih terdapat kelemahan seperti keterbatasan modal, rendahnya produktivitas, dan lemahnya koordinasi antar stakeholder. Peluang yang tersedia cukup besar, yaitu meningkatnya permintaan kopi premium di pasar internasional, pengembangan teknologi digital, serta dukungan pemerintah terhadap sektor perkebunan. Namun masih terdapat pula ancaman berupa perubahan iklim, serangan hama dan penyakit, fluktuasi harga pasar kopi dunia, serta persaingan dengan negara produsen kopi.
Penelitian ini juga menegaskan bahwa modal sosial merupakan faktor yang sangat penting dalam membangun kemitraan yang efektif. Modal sosial tersebut meliputi kepercayaan, komunikasi yang terbuka, kerjasama yang berkelanjutan, dan jaringan yang kuat antar stakeholder. Ketika hubungan tersebut terjalin dengan baik, maka setiap stakeholder dapat menjalankan perannya secara optimal, sehingga program pengembangan kopi menjadi lebih efektif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, solusi yang direkomendasikan penelitian adalah memperkuat kemitraan antar stakeholder melalui peningkatan kepercayaan, penguatan kelembagaan petani dan koperasi, perluasan akses pembiayaan, peningkatan peran penyuluhan pertanian, pemanfaatan hasil penelitian perguruan tinggi, serta penerapan teknologi digital dalam budidaya dan pemasaran kopi. Dengan adanya kolaborasi yang baik, produktivitas dan kualitas kopi dapat meningkat, akses pasar menjadi lebih luas, kesejahteraan petani dapat ditingkatkan, serta posisi Indonesia sebagai salah satu produsen kopi berkualitas di dunia akan semakin kuat. Nah, pesan utama dari studi kasus ini adalah bahwa keberhasilan pembangunan agribisnis tidak hanya ditentukan oleh sumber daya alam atau teknologi, tetapi juga oleh kemampuan seluruh stakeholder untuk bekerja sama, saling percaya, dan juga berkomitmen dalam mencapai tujuan bersama. Kolaborasi yang efektif menjadi kunci utama dalam menciptakan sistem agribisnis yang berdaya saing, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan seluruh petani usaha di sektor pertanian. Nah, kesimpulannya, berdasarkan materi yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa stakeholder merupakan pihak-pihak yang memiliki kepentingan, pengaruh, serta peran penting dalam keberhasilan suatu program atau kebijakan di sektor agribisnis. Oleh karena itu, identifikasi stakeholder menjadi langkah awal yang sangat penting untuk mengetahui siapa saja yang terlibat, bagaimana tingkat kepentingan dan pengaruhnya, serta strategi yang tepat dalam menjalin kerjasama dengan setiap stakeholder. Dalam sektor agribisnis, stakeholder tidak hanya terdiri dari petani, tetapi juga pemerintah, penyuluh pertanian, koperasi, perguruan tinggi, lembaga keuangan, perusahaan, media massa, serta organisasi non-pemerintahan. Setiap stakeholder memiliki fungsi yang berbeda, namun saling berkaitan dengan saling mendukung dalam mencapai tujuan pengembangan pertanian yang berkelanjutan. Nah, demikian pemaparan materi yang mengenai identifikasi stakeholder strategis, pembangunan koalisi, advokasi, dan analisis kepentingan stakeholder dalam agribisnis. Melalui materi ini kita dapat memahami bahwa keberhasilan suatu program agribisnis tidak dicapai oleh suatu pihak saja, melainkan membutuhkan kolaborasi yang erat antara seluruh stakeholder yang terlibat. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.